Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam meyakini bahwa saat ini Nabi Isa alaihissalam berada di langit. Namun sebelum diangkat ke langit, Isa al-Masih tengah dalam kondisi pengejaran kaum Yahudi terhadapnya. Lantas bagaimanakah kisah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit? Dan juga seperti apakah prosesnya? Maka berikut pada video kali ini akan kami rangkum tentang kisah pengangkatan Nabi Isa ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahir Ahmad As-Sufi dalam buku Tanda-tanda Kiamat, Tanda-tanda Besar menerangkan alasan orang Yahudi bersikeras untuk membunuh Isa alaihissalam, di mana pada awalnya ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Keadaan Bani Israel sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam yakni telah berpaling dan memutarbalikkan firman-Nya, yaitu Taurat sesuai kepentingan hawa nafsu dan kesenangan duniawi mereka. Mereka berlaku zalim dan membuat kerusakan. Juga mereka sesat dan menyesatkan, serta mereka gemar melaksanakan kemungkaran hingga hati mereka mengeras. Mereka membunuh tiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum mereka, menghabisi semua orang yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, bahkan telah melanggar perjanjian yang disepakati antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam firman-Nya dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 83. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit untuk kembali diturunkan ke bumi saat kiamat kelak. Hal ini terabadikan dalam Al-Quran, yakni pada surah An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepadanya, yaitu Isa, menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, dia Isa akan menjadi saksi mereka. Berlanjut hingga Isa alaihissalam diutus pula kepada mereka. Bani Israel ingkar dan dusta akan ajaran yang dibawanya, sampai-sampai mereka memusuhi juga menyiksa Nabi Isa dengan berbagai cara. Padahal Nabi Isa alaihissalam datang untuk membenarkan kitab Taurat yang turun kepada mereka. Ia membawa bukti serta petunjuk, tetapi mereka angkuh, sombong, serta berpegang teguh pada keyakinan yang mereka buat sendiri. Sampailah puncaknya, mereka hendak membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tipu daya dan juga kelicikan Bani Israel, sehingga dia mengangkat utusannya itu ke langit dan menjadikan seorang lelaki mirip dengan Isa alaihissalam untuk menggantikannya di tiang salib. Bani Israel percaya bahwa mereka telah menghabisi nyawa Isa al-Masih, padahal sebenarnya mereka itu keliru atas siapa yang mereka bunuh itu. Kisah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip buku Kisah Para Nabi, terjemahan Khasasul Anbiya oleh Ibnu Katsir, ada riwayat tentang pengangkatan Isa alaihissalam ke langit dalam sejumlah asar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-Amashi, dari Minhal bin Ammar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Isa al-Masih ke langit, beliau pergi menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang dalam sebuah rumah. Di antara mereka terdapat orang-orang Hawariyun, yaitu orang yang beriman. Kemudian Nabi Isa berujar, sesungguhnya di antara kalian ada yang kufur kepadaku 12 kali setelah ia beriman kepadaku.
Selanjutnya Isa alaihissalam berkata, "Siapakah di antara kalian yang bersedia diserupakan wajahnya dengan wajahku dan menduduki kedudukanku untuk dibunuh, lalu kedudukannya menjadi sederajat denganku?" Setelah sahabat Nabi Isa tersebut mendengar ucapan Nabi Isa, tiba-tiba seorang yang paling muda usianya di antara yang hadir segera berdiri, yakni bernama Yudas Iskariot. Lalu ia berkata, "Aku bersedia." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Duduklah." Isa al-Masih mengulang ucapannya dengan pemuda tadi segera berdiri lagi. Isa alaihissalam berkata, "Duduklah." Isa al-Masih mengulangi kembali ucapannya, dan ternyata yang berdiri tetap pemuda itu lagi. Ia tetap berkata, "Aku bersedia." Isa alaihissalam berkata, "Engkaulah orangnya." Kemudian ia diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar mirip dengan wajah Isa al-Masih. Saat itulah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit melalui lubang angin rumahnya itu. Setelahnya kaum Yahudi datang mencari Nabi Isa. Mereka segera menangkap pemuda yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka membunuh dan juga menyalibnya. Akhirnya 12 orang pengikut Isa al-Masih yang semula bersama dengannya dalam rumah itu menjadi kafir kepadanya. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama berkata, "Dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di antara kita. Sekarang ia diangkat ke langit." Mereka dikenal dengan kelompok Ya'qubiyah. Adapun kelompok yang kedua menuturkan katanya, "Sebelumnya putra Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di tengah-tengah kita, lalu dia mengangkat beliau menuju kepadanya." Mereka inilah yang dikenal dengan kelompok Santuriyah. Dan juga kelompok yang ketiga mengatakan, anggota kita adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa Isa adalah seorang hamba dan juga rasulnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau diangkat ke hadiratnya. Mereka adalah kaum muslim. Kedua kelompok yaitu Ya'qubiyah dan Saturiyah. Yang kafir itu menjalankan persekongkolan dengan tujuan untuk melenyapkan dan menghancurkan kelompok muslim. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi untuk menyerukan kebenaran dan juga kerasulan Nabi Isa alaihissalam bahwa Isa adalah benar-benar rasul. Isa bukan Allah, Isa bukan Tuhan, dan Isa bukan anak Tuhan. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi menjelaskan, kisah ini menjadi salah satu pendapat yang diyakini ahli mengapa Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali ke bumi jelang akhir zaman kelak. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kepada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa alaihissalam yang diyakini mereka sudah terbunuh oleh mereka justru akan kembali dan mengalahkan Dajjal, pemimpin dan pembesar kaum tersebut di akhir zaman kelak. Selanjutnya, timbul pertanyaan di benak kita masing-masing tentang apakah proses pengangkatan Nabi Isa ke langit dalam keadaan hidup-hidup ataupun dalam keadaan meninggal. Maka berikut ini akan kami rangkum penjelasannya. Kami kutip dari Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah Fitan wal Ahwal Akhir Az-Zaman. Ia menjelaskan beberapa pendapat para ahli mengenai dalil di atas. Salah satunya perihal keadaan Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit dalam keadaan hidup-hidup ataupun meninggal dunia, dalam keadaan jasad ataupun roh, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit di ketika peristiwa kaum Yahudi hendak membunuhnya. Abu Malik dan Ibnu Jarir menafsirkan, kematian Nabi Isa alaihissalam baru terjadi pada saat beliau turun dari langit. Artinya, saat ini Nabi Isa alaihissalam hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan itu, Al-Hasan juga berpendapat,
Kematian Nabi Isa alaihissalam dalam dalil di atas merujuk pada kematian setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Kemudian dia akan membangkitkannya kembali kelak menjelang hari kiamat pada suatu posisi di mana orang baik maupun orang jahat semuanya beriman kepadanya. Demikianlah penafsirannya. Berdasarkan pendapat tersebut, Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dalam keadaan hidup dan sampai sekarang masih berada di sana. Barulah pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkannya kembali ke bumi. Dinukil dari Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah jilid 2. Ada pendapat yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa ke bumi untuk kembali menguburkannya di sana. Kemudian diperlakukan seperti manusia lainnya. Saat wafat seperti diurus jenazahnya, disolati dan dikuburkan di pemakaman para nabi. Hal ini sesuai dengan surat Taha ayat 55 yang menjelaskan, makhluk apapun yang diciptakan dari tanah akan kembali lagi ke tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya itulah kami diciptakan, kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Sahabatku semua, sekilas kisah singkat di atas dapat menjelaskan bahwa proses pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di ketika itu para Yahudi yang bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa, sehingga salah satu sahabat Nabi Isa bernama Yudas Iskariot yang bersedia untuk diserupakan kepada wajah Nabi Isa dan juga menjadi pengganti Nabi Isa untuk dibunuh dan juga disalib di tiang salib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan Nabi Isa ke langit berupa jasadnya yang masih hidup, bukan roh ataupun dalam keadaan meninggal. Dan nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan kembali menurunkan Nabi Isa untuk berperang dan juga membunuh Dajjal, yaitu pemuka dan raja kaum Yahudi. Sahabatku semua, demikianlah kisah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya dan juga mengambil manfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.